isu penutupan Doli mulai 2010 sampai 12. 2010 itu ada tidak boleh tambah wisma. Setelah itu ada isu penutupan 2014 itu kami menolak. Misalnya dapat kompensasi cuma mucikari sama PSK. Karena sebenarnya program pemerintah ini kan tidak berkelanjutan, sehingga proses penyelesaian penutupan lokalisasi itu bukan serta-merta kemudian menyelesaikan semua persoalan. Karena penyakit tentang prostitusi ini persoalan yang memang butuh jangka panjang untuk menyelesaikannya. Dari tahun 2014 ditutup sampai sekarang pun dampaknya masih sangat terasa. Dari mindset yang masih seperti dulu yang mengandalkan nggak bisa move on cara mencari uangnya. Surabaya, kota metropolitan yang penuh dinamika, menyimpan sejarah sebagai rumah bagi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, Doli. Berpuluh tahun, kawasan ini menjadi pusat industri hiburan malam, menghadirkan geliat ekonomi sekaligus kontroversi sosial. Di antara deretan wisma yang dulu penuh aktivitas, Wisma New Barbara berdiri megah. 6 lantai yang dulunya menjadi surga hiburan malam dengan bar, kamar, dan gemerlap duniawi. Kini tersisa lantai 1 dan 2 yang menjadi pusat produksi sepatu UKM KUB Mampu Jaya setelah Doli ditutup. Sisa kejayaan yang perlahan bersalin rupa. Kita dapat fasilitas dari pemerintah kota untuk melaksanakan ini ya, usaha ini. Cuman pure dari usahanya kan dari kita sendiri. Gimana kita survive-nya untuk bisa bertahan dan diterimanya produk kita. Dulunya sih kalau awal-awalnya itu kita jualnya di histori kita dulu. Untuk produk sih memang standarnya produk yang bagus gitu, tapi yang kita jual itu historinya dulu. Setelah historinya mereka terima, mereka pasti akan mau membeli produk kita gitu. Kalau pendampingan sih saya rasa saya kan udah 10 tahun, itu memang sudah dirasa sangat cukup sekali untuk mandiri. Tapi kan paling enggak itu kita ada kontrolan. Di sini tuh banyak loh UKM yang udah kayak mati suri. Seharusnya Pak Erik bisa turun, bisa ngomong ke mereka, paling nggak ada sosialisasi kembali, ada kumpulan kembali. Yuk, kenapa ini? Kan kalian udah diberi fasilitas, kenapa bisa? Seharusnya gitu. Ayo, Kampung Doli ini akhirnya jadi kampung biasa, sedangkan dulu kan kampungnya walaupun negatif, tapi kan rame, dapat income lah dari pemerintah kota, dapat dari pajaknya. Sekarang ini kan udah berubah jadi baik, sudah jadi sentra. Ya, masa harus gini aja gitu. Seharusnya ayo kita bangun kembali Doli, tapi sebagai Doli yang terbaik, versi yang terbaik gitu. Di balik upaya pemerintah menutup Doli, Nur yang dulunya seorang pekerja di rumah musik terpaksa mencari jalan baru bergabung dengan UKM KUB Mampu Jaya. Namun bagi banyak mantan pekerja malam, peralihan ini tidaklah mudah. Penghasilan yang jauh lebih kecil dibandingkan dulu menjadi tantangan besar untuk bertahan dalam kehidupan yang baru.
untuk semuanya memang dari pemerintah kota kan ada kompensasinya mereka untuk bisa dipulangkan ke kampung. Ada, tapi sebagian ada yang ikutan pelatihan. Karena dulu pemerintah kota menutup lokalisasi kan targetnya untuk mbak-mbaknya ini. Supaya mereka bisa beralih profesi kan. Itu, tapi ya mereka ikut pelatihan, cuman akhirnya untuk realnya setelah pelatihan kan kita harus survive sendiri. Itu mereka akhirnya putus di tengah jalan karena mungkin penghasilannya lebih rendah kan dibandingkan dulu, itu sih. Assalamualaikum. Bu, ini loh Bu. Iya Mbak. Bu Yayu, ini loh kerjakan Bu Yayu. Oh iya. Punyanya Windam. Iya. Kapan Mbak? Secepatnya. Iya Mbak. Suan ya Bu. Iya Yo. sama-sama. Makasih. Teman-teman ini tetap bergabung, cuman mereka bekerjanya di rumah. Kita kan fleksibel Mbak. Fleksibel itu supaya oke, kita masih bisa bantu perekonomian kalian walaupun nggak seutuhnya kita dapat gaji UMR atau apa, tapi kan paling nggak membantu ekonominya gitu. Itu ada yang dulunya sebagai tukang parkir, ada yang begitu, ya banyak lah karena masyarakat sekitar kan. Menjahit ya, dulunya itu saya belajar di itu Barbara, kan didirikan KUB ya Mbak ya. Saya belajar jahit di situ. Pertama ikut itu sepatu, habis gitu sepatu nggak ada apa-apa kayak guntingi, terus motong-motong gitu loh Mbak. Habis itu jahit-jahit bisa akhirnya geser ke sandal hotel, kok enak gitu loh. Karena kita lebih nyaman di rumah sambil ngomong cucu, soalnya cucu saya ya juga banyak, nggak ada yang ngomong gitu, saya nyambi di rumah. Nah ini rumah saya, terus ini tempat parkir saya. Nah, ini sudah saya jual Mbak, waktu lokalisasi tutup sudah saya jual. Dulu saya parkirnya di rumah ini. Ini wisma yang terbesar di lokalisasi Doli. Dulunya saya nyuci di sini, tapi sekarang sudah jadi sentral sepatu. Dulu saya ikut kerja di sini, sekarang saya mandiri sudah jahit di rumah. Jadi satu rumah itu ada yang isi 20 orang, ada yang 19 orang gitu. Kalau nyuci itu per bulannya itu ditanggung sama bos gitu. Pembayarannya setiap bulan, anak satu 500.000. Kalau masak ditanggung bos 1 bulan itu 1 juta. Yang dapat kompensasi itu tak cuma mucikari sama PSK. Nah, sedangkan PKL itu asli warga Doli, nggak ada kompensasi, nggak ada sosialisasi sama warga-warga. Akhirnya aku menolak penutupan Doli. Pas penutupan 18 Juni 2014 itu di Islamic Center, untung itu nggak ada bentrok. Kalau ada bentrok, waduh, warga Putrajaya Doli itu jarak Doli itu perang sama aparat itu. Nah setelah itu Doli kayak kota sepi. Bukan hanya tempat prostitusi, Doli sempat menjadi pusat ekonomi bagi warga sekitar. Penolakan dari banyak pihak tentu tak dapat dihindari saat Doli dan lokalisasi lainnya hendak ditutup. Jarwo, yang dulu mencari nafkah di kawasan Doli,
menjadi satu dari banyaknya warga yang turun melakukan demonstrasi hingga menjadi buronan. Akhirnya saya dulu melarikan diri, nunggu P21 dari Kejaksaan itu, melarikan diri di Malang, di Sidoarjo, di Sememi, daerah Surabaya Selatan itu saya melarikan diri. Terakhir saya sembunyi di Sidoarjo. Di sana itu kakak saya sepupu itu bikin tempe, usaha tempe. Saya sembunyi sama bantu-bantu. Akhirnya itu nunggu P21 selesai, kalau dapat kabar wis aman, aku berani pulang. Setelah itu kami usaha tempe, bawa kedelai sih awalnya itu, bawa kedelai di kakak saya 3 kilo aku praktekkan buat tempe. Akhirnya jadi, aku bilang, Mas, aku bikin tempe jadi, ya terus noe gitu. Ya. Apa? Kirim mandi, Mang. Oh, nang kecamatan Wonocolo. Wonocolo Bendi. Nah, Wonocolo Bendi. kalau Pak Lurah ini Tajaya mau nang Wonocolo nang Tubrukan. Ojo menurun, nah ini enggak aku. Bisa dipanggil. Nah, sekarang nggak menurun, sekarang ya 20 dulu. Kalau pesanan ya ada bisa 30 gitu. Kalau 20 itu dari 400 piece. Omsetnya ya bisa 400 gitu. Itu ya harganya itu, harga produksinya ya sampai 250 gitu. Kalau penghasilannya dulu ya sampai 40 juta, 50 juta sebulan, Mbak. 1 bulan 5 juta, mau 50 juta bisa. Kalau tempe ya sedengan, tapi alhamdulillah lebih berkah. Salah satu sosok yang menyaksikan proses kawasan eks lokalisasi bersalin rupa adalah Ngadimin Wahab, atau dikenal sebagai Abah Petruk. Ia percaya bahwa setiap perubahan memiliki waktunya, dan Doli pun demikian. Umur sekitar 17-an itu sudah sering menjalankan ruqyah-ruqyah gitu. Untuk niat menolong orang dan sekaligus menyampaikan dakwah, menunjukkan inilah yang baik. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi saya utamakan, jadi orang misalnya saya obati, misalnya masuk ke Kang Doli misalnya di PSK sakit itu bukan sekedar kesurupan. Kadang-kadang di wilayah hitam itu saling hantam secara goib, alias mungkin santet-santetan, persaingan itu saya ngobati gitu. Nah, di dalam ngobati pakai ruqyah itu, setelah dia sembuh itulah nanti saya sampaikan untuk menuju kepada Allah. Istilahnya di dalam bahasa Arabnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi saya mengajak, perintah Allah, ajaklah kepada ud'u, ajaklah ila, menuju sabili, artinya jalan rabbika Tuhanmu, bil hikmah, dengan bijaksana. Ya, setelah ditutup itu insya Allah kalau perilaku mungkin lebih baik dari masyarakat sini. Jangan dikaitkan dengan ekonomi. Jadi masalah perilaku, dan seperti di musola, masjid-masjid itu sekarang juga makin banyak orang sadar, banyak penuh di masjid-masjid di sini. Di antara lokalisasi di Surabaya, Kampung Jarak mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan Doli. Jika di Doli mayoritas yang terlibat adalah perantau,
Maka di Jarak, bertahun-tahun praktik ini justru telah mengakar dalam kehidupan warga asli, menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tempat kami adalah gang yang paling banyak rumah musik di Kampung Jarak. Hampir 90-95% semuanya punya aktivitas di rumah karaoke dan musik waktu itu. Jadi ketergantungan kami waktu itu terhadap keadaan lokalisasi sangat besar. Sehingga ketika keputusan ekslokalisasi itu ditutup, banyak orang sebenarnya bersyukur dengan kejadian itu, sehingga dampak ekslokalisasi itu menjadi jauh berkurang. Dari masjid, warga juga bergerak untuk memasang neon box Asmaul Husna, sehingga kami sekarang membranding juga kalau kampung kami adalah Kampung Asmaul Husna. Wisma itu punya neon box, biasanya minuman beralkohol. Beberapa minuman beralkohol biasanya mensponsori neon box, terus bawahnya itu ada nama wismanya gitu. Jadi kami mencoba merubah image itu menjadi neon box yang bertuliskan Asmaul Husna. Harapannya warga ataupun warga sekitar yang lewat di kampung kami ketika melihat ada tulisan-tulisan ini menjadi tergugah kalau ingatannya dengan Asmaul Husna itu, sehingga rasa lebih ingin berubah menjadi lebih baiknya menjadi lebih terwujud gitu. Konsep kami visi kami di kepengurusan Masjid Kampung Jarak, bagaimana visi besar nama Masjid Kampung Jarak ini adalah merubah image nama Kampung Jarak yang sudah terkenal dengan ekslokalisasi, merubah menjadi masjid. Jadi orang ingatnya Kampung Jarak itu sudah bukan dengan ekslokalisasi lagi, tapi masjid dengan kegiatan positifnya. Tapi bagi kami ke depan adalah proses menuju yang sesuatu yang lebih baik. Kami di warga RT 2 ini masih sangat berusaha sekali bagaimana bisa menyisir satu-satu orang, mulai datang ke masjid, mulai sholat berjamaah, mulai ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga harapannya dengan semakin seringnya berbuat baik, tumbuh kebiasaan baik yang menular ke warga sekitar, sehingga kebaikan yang kita cita-citakan bisa tersebar di level Kampung Jarak ini. Gitu. Selain pendekatan berbasis agama, seni dan budaya menjadi alat perubahan sosial di kawasan ekslokalisasi. Munculnya Jati Joyodiningrat atau Sanggar Omah Duwur adalah salah satu wujud kepedulian terhadap anak-anak yang tumbuh di lingkungan ekslokalisasi. Banyak dari mereka yang sejak kecil telah dianggap rendah di mata masyarakat. Karena kami berpikir bahwa hanya dengan seni budayalah kami bisa menyentuh persoalan perasaan, pikiran, dan kesadaran. Kami memang butuh proses panjang, kami tidak bisa memaksakan bahwa apa yang dilakukan yang di masyarakat itu salah, enggak. Kami punya proses yang sangat panjang gitu kan. Kudu jalannya halus. Makanya kami dengan tari remong mau dengan tari-tarian halus, kemudian di ngomong toto kromo, masukkan kata sesuatu hal yang mungkin baik di dalamnya. Salah satunya yang mungkin pertama harus diawali dengan berdoa, diawali untuk bisa menghargai temannya, dihargai untuk ya saling bersama-sama. Ning kene sampean diajak sesuatu untuk berpikir dan bekerja dan berjalan secara kreatif, muga-muga apa yang kita lakukan bersama-sama manfaat buat sampean semua yo.
Ya kan gitu. Gitu kan. Terusan konco-koncone sampean sing hari ini belum datang, belum melu neng nggone sanggar diomong rek melok neng sanggar. Ayo bareng-bareng neng sanggar juga tidak pernah dipungut biaya, ya toh. Bahwa ini adalah tempat bermain buat kawan-kawan gitu. Mereka di sini tidak dituntut menjadi seorang artis, bukan. Tapi mereka sebenarnya menyita waktu mereka yang di rumah, entah mereka kumpul pada komunitas yang tidak benar atau mungkin bermain gadget terusan. Nah di sini silahkan mereka bermain-main itu. Ketika ada banyak kawan-kawan duduk di sini, kemudian duduk bersama orang-orang warga sanggar khususnya, mereka akan punya satu pandangan, oh bahwa pewacanaan ini diwacanakan bersama banyak orang, bahwa prostitusi dengan kondisi apapun memang tidak layak, tidak bisa dipraktekkan untuk satu pekerjaan. Ngono nih. Itu nggak layak, nggak bisa gitu. Untuk pemerintah kota, terima kasih sudah diberi fasilitas, tapi ya mbok dilihat apa sih yang perlu diperhatikan lagi, apa sih yang harus perlu digali untuk wisata Doli ini. Paling enggak dulu kita udah jadi wisata ini, tapi sekarang kok hanya seperti kampung biasa. Ya kami ingin menunjukkan bukti, salah satunya bahwa kami ingin merubah stigma atau image kampung lokalisasi itu menjadi kampung budaya. Semoga Kampung Biara ini, eks lokalisasi yang dulu punya cerita hitam, bisa melukiskan tinta emas di masa depan.